Ibu. Ibu saja yang menyimpannya. Tidak sayang. Ini milikmu. Tidak, Bu. Sekarang aku bagian keluarga ini. Jadi semua milikku juga milik kalian. Simpanlah, Bu. Aku tidak apa-apa. Baiklah. Akan ibu simpan kalau kau memaksa. Tapi ingat, jangan lupa menanyakannya ya. Ya. Tapi kenapa kakak harus menerima hukuman seperti itu? Apa salahnya? Bagaimana bisa pria seperti kakak ipar Manaf melakukan kesalahan seperti itu? Aku tidak mengerti sama sekali. Padahal dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa melupakan kakak ataupun memberikan tempat di hatinya kepada wanita lain. Lalu kenapa dia melakukan kesalahan seperti ini? Aku rasa aku harus bicara sendiri padanya. Karena kakak tidak akan mengatakan apapun. Karena begitulah kakakku. Aku tahu kakak selalu senang berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan bicara dengan kakak ipar. Dan aku akan mencegahnya menikahi Sravani. Farsa, konsekuensinya adalah... Apa? Dia tidak mau bicara denganku, dia marah padaku, begitu? Tidak apa-apa, tidak masalah untukku. Setidaknya hidup kakakku tidak hancur. Farsa, tunggu dulu. Dengarkan aku dulu. Keadaan bisa tambah buruk kalau kau mengambil keputusan terburu-buru. Aku rasa ini bukan saat yang tepat untuk bicara dengan Manaf. Aku rasa sekarang aku tidak bisa mengerti semuanya. Yang aku inginkan sekarang hanya bicara dengannya. Aku juga mengkhawatirkan Archana sama seperti dirimu. Tapi di saat ini salah mengambil langkah itu. Tolonglah, aku mohon. Satis, sudah cukup. Sudah cukup semuanya. Ini adalah masalah pribadiku dan sebaiknya aku tidak usah ikut campur. Apa kau bilang? Ini masalah pribadimu? Kau keterlaluan, Farsa. Aku sama sekali tidak mengira kalau kau bisa mengatakan itu. Kau ini egois sekali, Farsa. Satis, aku mohon. Ini bukanlah masalah pribadi. Saat kau ingin aku menyatukan kembali kakak dan kakak iparmu. Tidak masalah bagimu kalau aku ikut campur. Dan saat masalah selesai, ini menjadi masalah pribadi. Kau luar biasa, Farsa. Kau bisa membangun dan menghancurkan sebuah hubungan sesuka hatimu. Baiklah. Kalau kau ingin bicara dengan Manaf, pergilah sana. Lakukan sesukamu. Dan ya, mulai sekarang kau jangan pernah berharap bantuan dariku lagi. Aku tidak tertarik ikut campur dalam masalah orang lain. Ibu, aku sudah tidak tahan lagi. Sulit bagiku hidup di rumah ini, Bu. Apa ibu tahu? Keluarga ini sudah membuat hidupku benar-benar sengsara. Manju, tenang dulu. Tenangkan dirimu. Tidak bisa tenang lagi, Bu. Frustasiku telah melewati batas saat ini. Aku akan meninggalkan rumah ini untuk selamanya, Bu. Tapi aku harus pergi kemana? Kami belum bisa menempati apartemen itu sekarang. Memikirkan semua itu, aku merasa seperti... Berhentilah khawatir, Manju. Ibumu masih hidup. Selama ibu ada, kau tidak perlu khawatir apapun. Ibu akan mendampingimu di saat kau sulit. Selama ibu ada, keluarga suamimu tidak bisa menyakitimu. Ibu, alasan aku menelponmu hari ini adalah karena itu, Bu. Aku tahu setiap kali aku ada dalam masalah, aku bisa mengandalkan ibu. Dan ibu selalu saja bisa memberiku ide untuk bisa mengatasi semua masalahku di rumah ini. Itu sebabnya hari ini aku... Hari ini pun ibu akan berikan solusinya. Lakukan satu hal. Aku ingin bicara dengan kalian semua. Dan Archana, aku juga ingin bicara khususnya denganmu. Dengar Archana, setelah aku pikirkan baik-baik, aku membuat sebuah keputusan.
Karena mustahil aku dan kau berada dalam satu rumah dan tinggal bersama-sama. Mengingat pertengkaran kita beberapa hari ini, aku merasakan lebih baik kalau kita berdua tinggal terpisah saja. Kau mengatakan padaku bahwa tempat ideal seorang istri adalah di rumah suaminya, kan? Dan untuk hal itu kau benar sekali. Jadi, aku rasa sudah tiba saatnya bagimu untuk melakukan apa yang kau katakan padaku itu. Apa maksudmu? Archana, aku mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak sulit untuk kau mengerti. Aku memberitahumu hal yang sangat sederhana, Archana. Yang ingin aku katakan adalah, kembalilah ke rumah suamimu agar aku bisa hidup bersama suamiku dengan lebih tenang dan damai di rumah ini. Ini adalah rumahku dan ini adalah hidupku. Aku tidak ingin karena masalah-masalahmu aku mendapat masalah dalam hidupku. Tidak akan bisa kuterima hal itu. Kau sudah gila ya? Archana tidak boleh kembali ke sana. Dia bukan lagi menantu keluarga itu. Tapi Bu, anak ibu sendiri yang menganggap dirinya masih menantu keluarga itu sampai sekarang. Jadi biarkan saja dia tinggal di sana. Archana tidak akan kemana-mana. Baiklah, kalau begitu aku yang akan pergi. Manju, Tidak, Vinod. Karena aku sudah memutuskan. Archana yang akan tinggal di rumah ini atau aku. Dan anggota keluarga ini harus memutuskan apakah mereka memilih anaknya atau menantunya. Manju, apa yang kau lakukan? Dengar, Vinod. Aku ingin keluar dari rumah ini lebih cepat. Tapi gadis ini menghentikanku dan mengatakan dia akan kembali ke rumah suaminya. Tapi sandiwaranya berakhir karena dia kembali lagi ke rumah ini. Satu hal yang aku harus pastikan padamu, Vinod. Aku akan selalu dan akan tetap bermasalah dengan gadis itu selama dia tinggal di rumah ini. Saat itu dia menemukan solusi masalahnya dengan meninggalkan rumah ini, kan? Hari ini aku juga menemukan solusinya dengan meninggalkan rumah ini. Tapi aku menunggu keputusan kalian semua yang ada di sini. Katakan padaku, apa keputusan kalian? Dan kita selesaikan masalah ini untuk selama-lamanya. Archana tidak akan kemana-mana.